budaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda dalam acara yang kita tunggu bersama-sama, yaitu Manage Your Mind. Bagaimana menata batin kita agar lebih bahagia di dalam kehidupan ini. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dalam tema yang luar biasa, karena beliaulah adalah pemrakarsa dari berdirinya Dharma TV ini. Bagaimana kita sapa dulu Bante kita, Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Namo Buddhaya, semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya, sehat Bante? Ya, bisa dikatakan lumayan. Tadi pagi 3:30 baru istirahat. Oh, melekan nih namanya Bante. Ya, namanya meditasi sekuat yang bisa kita lakukan ketika kita belum ngantuk. Sebelumnya jam itu masih belum ngantuk. Ya. Tetapi kan badan perlu istirahat. Jadi kita sudahlah, jangan terlalu ngoyoh. Iya, Sudah demikian paginya ya sudah perlu istirahat dulu. Meditasi pun nggak boleh ngoyo ya Bante? Ya, namanya manusia ini kan harus memahami situasi keadaan tubuh jasmani dan keadaan pikirannya gimana. Iya. Karena kita sudah tahu kita ini sudah makin tua. Segala sesuatu kalau terlalu dipaksakan tidak bagus. Iya. Tetapi waktu dulu kita masih muda, itu ya oke-oke aja lah. Kita ngoyo, kita sekuat-kuatnya oke. Karena waktu itu kita pernah latihan, diusahakan hanya 2 jam aja tidurnya. Semua untuk latihan meditasi. Ngantuk tetap kita jalankan meditasi dengan sistem berjalan untuk ngatasin ngantuknya itu. Jadi karena manusia itu namanya berjuang itu ya harus dikembangkan sekuat dan semampu kita. Tetapi kalau kita sudah makin tua, kita rasa memang. Karena tekanan darah kita itu makin lama makin tinggi. Karena kita terlalu memaksakan. Ya, akhirnya kalau ini tetap dipaksakan, nanti jebol. Mengganggu kesehatan ya Bante? Jebol, game out. Jadi ya akhirnya nanti Dharma TV nggak ada yang mendukung. Iya Bante. Pada malam hari ini kita ingin membahas Dharma TV membawa pencerahan pikiran, perubahan pikiran. Mungkin bisa ceritakan Bante bagaimana sih awalnya kok Bante punya pemikiran mendirikan Dharma TV ini Bante? Kapan itu Bante? Ya, sesungguhnya kita lihat bahwa agama Buddha ini adalah satu-satunya agama yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk mencari dan menemukan. Sehingga dengan demikian ketika waktu itu kita mencari sesuatu yang kita ingin, apa sih tujuan hidup kita? Itu yang kita selalu tanya. Oh, itu awalnya ya. Tetapi memang untuk Buddha ini sangat-sangat sedikit orang yang mengerti Buddha. Iya. Sehingga kita mau mencari itu nggak ketemu. Harus mencari bukunya. Mencari buku di Indonesia tahun 70-an itu sangat-sangat sulit. Iya. Ke sini, ke sana, ke situ. Di mana percetakan, akhirnya kita ketemu percetakannya, di situ cuma ada 7 buku. 7 Sudahlah, judul kita ya? langsung 7 judul kita beli semua. Kita pelajari. Jadi setelah kita pelajari, ternyata di situ ditekankan agama itu cuma teori. Teori tanpa praktek tidak ada hasilnya. Maka dari itu Sang Buddha menekankan praktek itu lebih penting daripada banyak teorinya, semua hafal kitab sucinya, tapi tidak ada praktek, tidak melatih pikirannya, tidak pernah meditasi, jadi itu hasilnya juga nol. Maka itu yang ditekankan praktek, kita harus mempraktekkan. Ketika kita mempraktekkan, tidak banyak kok. Pagi 10 menit, malam 10 menit meditasinya. Dalam waktu 1 bulan kontinu seperti itu, kita merasakan ada perubahan dalam pikiran kita. Lalu dari situlah kita katakan, kita hanya latih sedikit aja, dibiasakan tenang. Dalam waktu 2 bulan seperti itu, kita sudah merasakan hasilnya. Ada perubahannya Bante? Apalagi kita membaca sejarahnya Sang Buddha ini, dia berjuang meditasi dengan sungguh-sungguh selama 6 tahun. Saya pikir, wah, pasti beliau menemukan inti ketenangan yang luar biasa yang telah beliau capai. Tapi ya kita nggak tahu itu gimana. Kita pikir
di mana kita mengembangkan kebiasaan untuk mencapai tujuan, konsentrasi ke sana, untuk mencapai tenang dan suci batinnya, pasti dia akan menemukan. Maka itu dengan demikian, itulah yang dikatakan siapapun yang menjalani dengan sungguh-sungguh, dia akhirnya akan mendapatkan kemajuan spiritualnya, batinnya lebih maju, lebih berkembang. Akhirnya ketika liburan sekolah, satu bulan saya ke Madiun. Tahun depan liburan lagi kita 1 bulan tinggal di Bandung. Kakek saya punya tempat di Madiun, punya tempat di Bandung. Mereka ya tempat wihara juga lah. Kita di sana baca parita meditasi sendiri dengan buku-buku sebagai pedoman kita. Tidak ada buku yang lainnya, nggak ada. Hanya 7 buku itu yang kita bawa. Dalam waktu kita mengembangkan meditasi lebih banyak lagi dalam waktu sebulan itu dengan sungguh-sungguh, itu kita merasakan lebih tenang, lebih enak, lebih hening. Jadi dengan demikian saya katakan, wah inilah sesuatu yang sungguh-sungguh nyata. Maka itu ketika kita menjalankan ini, sehingga itu membawa manfaat, membawa faedah yang luar biasa. Akhirnya kita tiap malam juga merenungkan, enaknya kepiye sih manusia itu ya. Kita itu apa yang mau kita cari? Akhirnya kita kesimpulan, semua orang mencari kebahagiaan. Ya. Tapi kebahagiaan yang dicari itu ada yang salah, juga ada yang benar. Betul. Yang salah itu seperti mereka ingin kaya, semua orang ingin kaya. Tapi kayanya ini ada yang salah dengan sering korupsi, mark-up semuanya, pesugihan dan macam-macam. Pokoknya apapun juga dia jalankan asal aku tambah sugih, itu yang salah. Maka itu dengan demikian ini tidak bagus. Demikian juga siapapun juga yang mau dengan cara untuk mengembangkan sesuatu yang membahagiakan, tapi itu juga berlebihan, akhirnya juga tidak bagus. Semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi misalkan mereka, istilahnya dunia ini yang dikatakan kebahagiaan ketika mereka bisa kawin, punya istri, bahagia. Karena mereka merasa itu sesuatu kebahagiaan, akhirnya tidak puas. Tapi ingin dapat loro, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena dianggap itu sesuatu yang membahagiakan. Akhirnya apa? Poligami terjadi di mana-mana karena mereka menganggap itu adalah jalan kebahagiaan yang diharapkan oleh dunia ini. Tetapi mereka tidak tahu ada sesuatu kebahagiaan yang tanpa sensasi. Sang Buddha katakan, di dalam kedamaian itu, pikirannya hening, tenang. Itu ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai oleh materi apapun juga. Itu lebih tinggi kualitinya dari kebahagiaan yang dengan sensasi-sensasi yang umum didapatkan. Maka dengan demikian, ketika kita setelah memahami ini, ketenangan, kedamaian itu sesungguhnya adalah kebahagiaan yang kita cari bersama. Sehingga kita dengan demikian, kita latih. Akhirnya kita tentukan, dengan demikian ini satu-satunya jalan memang harus aku jadi biku, punya waktu banyak, waktu, tenaga, pikiran kita konsentrasikan terus-menerus untuk mencari ketenangan, kedamaian. Aku yakin aku pasti menemukan kedamaian itu. Jadi apa yang diajarkan Sang Buddha itu bukan cuma janji-janji, omong kosong. Semua itu di mana ada usaha untuk mencapai tujuan itu pasti akan terwujud sesuai dengan apa yang ditujunya. Kalau kita ingin mencapai ketenangan, keheningan, kesempurnaan batin, kita harus berjuang untuk terus-menerus memanage cara berpikir kita supaya lebih mendapatkan tujuan utamanya, tenang, damai, hening dengan sungguh-sungguh. Yang saya katakan tadi, dilatih sedemikian rupa, tidur hanya 2 jam. Itu memang sesuatu yang harus dilatih ya, bukan langsung didapat itu enggak. Jadi itu kita latih karena waktu kita pertama kali latihan itu ya masih umum lah, kita masih tidur 8 jam. Tapi kita juga renungan, kalau aku tidur seperti ini, aku enggak ada kemajuan. Bagaimana caranya supaya aku ini bisa lebih maju? Oh, Sang Buddha katakan dalam ceritanya itu, oh begini. Di situ dikatakan makan harus dikurangi, tidur juga dikurangi, meditasi diperbanyak.
Jadi yang tadinya kita makan pagi sama siang, Sama malam. enggak, pagi sama siang toh kita yang waktu jadi samnera itu. Oh iya. Nah, kita makan 2 kali aja, kita kurangin tinggal 1 kali. Dikurangi lagi Bante. Nah, kalau ketika kita sudah makan 1 kali, mulai saat itu kita bertekad tiap 3 hari aku bertekad akan mengurangi juga tidurku. Yang tadinya 8 jam tiap 3 hari kurangin. Tinggal 7 hari. 3 hari lagi tinggal 6 hari terus. Sampai tinggal 2 jam. 2 jam. Nah, dengan demikian ini kita latih seperti itu. Ternyata pada saat itu memang berat dan sangat berat. Capek, ngantuk, tapi ini adalah kesempatan aku belajar untuk mengatasi semua itu. Ya. Jadi itu namanya kesunyatan, kenyataan itulah sesungguhnya kebenaran itu sendiri. Bukan kitab suci yang benar. Jadi kenyataan yang kita alami itu akan menjadi kebenaran. Ya, harus dilakukan ya Bante, Harus dilaksanakan. Baik Bante, itu tadi dari orang biasa yang mungkin tidur 8 jam dan makan 3 kali menjadi 2 kali dan menjadi 1 kali. Ini sebuah proses yang luar biasa. Dan saya rasa orang awam agak berat untuk melakukan ini. Tapi jangan dijawab dulu Bante. Baik, penasaran dengan perjalanan seorang biku Dhamma Wicaya Mahathera? Jangan kemana-mana karena kita akan teruskan cerita ini setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami Dhamma TV, dan tentunya saya Satna Dewi masih menemani Anda dalam acara Manage Your Mind dan dalam tema Dhamma TV membawa perubahan pikiran. Baik, narasumber kita adalah Biku Dhamma Wicaya Mahathera. Tadi ceritanya terpotong nih Bante. Dari awam 8 jam sehari tidur, kemudian makan 3 kali menjadi berkurang ini Bante. Ini saya rasa kalau diomongin aja memang kayaknya gampang, tapi prosesnya bagaimana itu Bante? Sekarang ya kita harus melihat contoh-contoh yang jelas. Karena semua agama itu tujuan utama dilihat gurunya kepiye. Kalau guru kita ini adalah seorang pangeran yaitu dulunya, dan dia bisa menjadi pertapa, perjuangannya yang demikian lebih hebat daripada kita. Dia bisa berpuasa sampai 7 hari, berpuasa sampai 49 hari. Kita sebagai muridnya tidak niru, kan salah. Ya. Maka itu karena gurunya mereka ada yang punya istri banyak, muridnya juga punya istri banyak, itu biasa. Jadi yang dilakukan gurunya, muridnya ya kok ngono itu. Jadi itu merupakan hukum kewajaran. Jadi kita tidak bisa nyalahkan. Maka itu kita itu tergantung kebijaksanaan kita. Maka dari itulah Sang Buddha sudah melakukan seperti ini. Manusia yang ingin maju itu kan juga harus mempertimbangkan. Kita bisa maju dalam bidang apapun juga, tergantung sebanyak berapa waktu yang kita kerjakan. Kalau kita punya toko, buka 8 jam. Dibandingkan kalau kita toko itu buka terus sampai 16 jam, pasti hasilnya berbeda. Kalau 8 jam kita dapat 2 juta misalkan. Pasti kita yakin nanti kalau kita 16 jam, bisa-bisa 4 juta. 4 juta, sekitar itulah. Jadi dengan demikian orang yang mau kaya dalam dunia ini, dia harus bekerja lebih keras. Dia akan mendapatkan kekayaan secara materi. Itu bukan hukum kewajaran. Demikian juga manusia yang ingin kaya batinnya ini, itu tergantung seberapa banyak dan kebiasaan gimana mereka untuk mengembangkan batin dan spiritualnya masuk di dalam gelombang yang lebih tenang, yang lebih halus, yang lebih lembut. Sering-sering masuk ke sana, sering-sering masuk ke sana. Akhirnya dia akan mendapatkan ketenangan yang lebih lama daripada secara umum. Jadi ini adalah hukum kewajaran yang merupakan kesunyatan terjadi di siapapun juga. Jadi ini ilmu yang diajarkan Sang Buddha itu bukan ilmu bohong-bohongan. Ilmu yang mengajak kita, ayo buktikan kebenaran itu sendiri. Ketika kita melatih seperti ini, itu pengalaman-pengalaman ini baru kita bisa membandingkan apa yang dikerjakan Sang Buddha dan apa yang kita lakukan. Dari situlah kita paham bahwa sesungguhnya manusia itu untuk mau maju dalam bidang apapun juga, dia harus berjuang semampu, mau berkorban sebanyak-banyaknya demi setidak-tidaknya kebahagiaan kita pribadi. Ketika kita sudah bahagia, kita sudah menemukan manfaatnya, baru kita ingin memberikan manfaatnya kepada orang lain.
Maka dari itu ketika kita sudah 8 tahun di Thailand itu selalu tinggal di hutan, kita itu juga kalau kita lihat, kita mau maju itu tadinya makan sekali. Ketika saya tinggal di hutan, kalau begini kapan aku majunya? Karena apa? Jam 3 kita sudah bangun. Subuh ya, 3 subuh. 3 subuh, langsung setengah 6 itu harus siap-siap kalau kita mau makan pagi. Tetapi kalau saya mau tidak makan, jam 3 kita meditasi terus sampai jam 9, jam 10. Pagi itu sama sekali hari itu nggak makan. Nggak lapar itu berarti? Dilatih juga. Semua Kebiasaan harus ternyata. dilatih dan dilatih. Kita latih selama 3 hari. Sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Ketika kita masih sudah mantap, kokoh, saya latih sehari makan, 2 hari puasa. Sehari makan, 2 hari puasa. Kalau ini sudah 3 kali kita latihan seperti ini, coba 3 kali. 3 hari puasa, 3 hari makan. Kenapa? Karena kita percaya barang siapa yang berjuang untuk mengembangkan batin dengan sungguh-sungguh seperti ini, dia akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Jam 3 meditasi terus. Terkadang sampai jam 9, 10, 11. Jadi seenak kita, karena kan kita tidak ada tanggung jawab untuk makan lagi toh. Iya, Saya mau makan ke dalam batin aja. Makan ke dalam batin kita. Aku tidak perlu membutuhkan makan ke materi itu. Selama aku masih bisa bertahan, puasa hanya sampai 4 hari. Berpuasa 4 hari, jadi kita latihan-latihan itu seperti itu. Setiap masuk hutan, latihan seperti itu. Yang dimaksud puasa ini tidak makan sama sekali? Tidak makan sama sekali, tapi cuma boleh minum. Oh, boleh minum ya? Boleh. 4 hari itu terus-menerus seperti itu, Bante? Iya. Wih, luar biasa itu. Tapi itu kita rasakan memang mendapatkan satu kemajuan yang luar biasa. Perkembangan batin kita memang luar biasa. Itulah namanya manfaat hidup di hutan. Karena 24% waktu ada di tangan kita. Kita melatih ke sana. Maka setelah kita latihan seperti ini selama 8 tahun, akhirnya ya kita rasakan Dhamma Sang Buddha, ajaran Sang Buddha itu ternyata bisa dibuktikan dalam hidup ini juga. Banyak orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Ketika kita mencari dan memahami sulitnya mencari Dhamma ini, hanya kita pikir dengan cara apa? Satu-satunya jalan waktu itu kita ya cetak buku bagi-bagi, cetak kaset bagi-bagi. Ya selama 10 tahun kita jalankan seperti itu. Tapi yang kita kasih akhirnya kepada siapa? Ke umat Buddha yang datang ke wihara. Mereka yang dapatkan. Sang Buddha kan bukan memberikan Dhamma itu pada zaman Sang Buddha itu bukan hanya khusus umat Buddha. Gembel-gembel, tukang sapu, pencuri, perampok, pelacur-pelacur, Sang Buddha juga mengajarkan kepada mereka. Kalau di zaman Sang Buddha itu, Sang Buddha konsentrasi penuh dengan Dhammanya, membabarkan ke masyarakat semuanya, tidak pandang bulu. Kita tidak mampu seperti Sang Buddha, tetapi kita memikirkan cara Sang Buddha seperti ini. Oh, kalau gitu aku juga ngikutin cara seperti beliau dengan membuatlah kita Dhamma TV. Supaya apa? Supaya apa yang diajarkan Sang Buddha ini melalui para biku yang sudah mempraktekannya akan diharapkan dimengerti oleh masyarakat. Tetapi kita oleh Sang Buddha itu diberikan kebebasan untuk membanding-bandingkan terlebih dahulu, untuk menganalisa, untuk merenungkan terlebih dahulu. Setelah kita menerima dan memahami, disitulah baru kita tentukan sing cocok agamaku itu yang mana. Jadi disitulah kita baru ada ketegasan, iki lho agama yang aku pilih. Ya. Jadi dulu aku punya keliru, saiki aku temu sing apik. Mudah-mudahan karena kita juga sering mendengarkan banyak dari agama lain yang mendengarkan Dhamma TV, mereka merasa senang, gembira karena ini ajaran yang di Dhamma TV itu memang benar-benar membuat mereka damai. Jadi itu pun kita merasa senang, sangat senang dan bahagia sekali karena tujuan kita ini membawa semua makhluk bisa damai dan bahagia sesuai dengan ajaran semua agama, bahwa kita ini bertujuan bagaimana membuat masyarakat kita ini lebih damai, lebih bahagia, lebih baik.
daripada sebelumnya. Jadi dengan demikian kita lahir ke bumi itu tidak sia-sia, telah memberikan manfaat yang sebanyak mungkin. Alangkah baiknya kalau memang ada para jutawan, miliarwan yang mau ikut beserta kita mewujudkan supaya Dhamma TV ini bisa membangun di beberapa tempat lagi supaya jutaan orang lain akan mendengarkan Dhamma lebih baik. Ya, jadi sebenarnya Dhamma TV memberikan wacana ya Bante ya, untuk masyarakat bisa melihat ada agama yang lain, seperti itu ya Bante ya. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya bagaimana Bante mencoba untuk memberikan wacana baru di dalam pemikiran-pemikiran kita lewat suatu ajaran. Kalau kita ngomong agama mungkin ini isme, menjadi kotak-kotak, tetapi ada ajaran tentang kebenaran atau tentang suatu jalan hidup yang disebut jalan kebenaran atau kasunyatan. Ini yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Oke, jangan kemana-mana karena pembicaraan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang berada di Kediri, Tulungagung, Blitar, Jombang, dan tentunya Malang Raya dan sekitarnya. Selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami, dan tentunya suatu kebahagiaan bisa bertemu dengan Anda pada malam hari ini. Dan tema kita adalah Dhamma TV, pembawa perubahan pikiran, dengan narasumber kita Biku Dhamma Wicayo Mahatera. Baik, Bante, dari pembicaraan kita bagaimana Bante berusaha untuk memberikan wacana baru, wacana yang segar kepada masyarakat lewat berdirinya Dhamma TV ini tentunya Bante. Apa kesulitan pada waktu itu Bante? Itu kurang lebih berapa tahun yang lalu itu Bante, kesulitan mendirikan pemancar Dhamma TV ini Bante? Sesungguhnya memang pada waktu itu kita ada target, saya akan memulai, dalam arti kata target saya mungkin 3 tahun lah, mungkin akan terwujud. Saat itu kita membuat selebaran, brosur-brosur kepada umat, barang siapa yang mau ikut mendukung. Nah, saat itu kita membuat upacara, tapi sebelum kejadiannya acara itu, ada kelompok yang tidak suka, yang menggosip-gosipkan macam-macam. Itu adalah bohong, tidak mungkin bisa berdiri dengan uang cuma 3M, Dhamma TV bisa berdiri. Waktu itu target kita 3M. Belum ada uang itu Bante ya? Belum ada. Belum ada luar biasa. Jadi tapi di luar itu sudah gembar-gembar itu bohong. Wong ada kelompok tertentu yang punya 100M aja nggak bisa mendirikan. Apalagi cuma 3M itu bohong-bohong, jangan percaya. Sebelumnya kan nanyakan ke sini, ke sana, ke situ, tanya semuanya berapa, kita rincikan. Sudah detail-detail sudah kita masukkan proposal, tapi katain bohong. Ya, saya katakan kita nggak usah benci sama orang yang memfitnah itu, yang SMS seperti itu. Biarkanlah mereka anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Karena dia tidak tahu apa-apa toh. Apa yang Sang Buddha katakan, kita harus pandai-pandai untuk menyeleksi, perlukah itu dimasukkan ke dalam pikiran kita. Kalau kita anggap, oh mereka iri, Ya. kita harus membuktikan kebenaran itu, bahwa kita pasti bisa. Motivasi jadinya Bante. Kita tidak perlu memusingkan itu untuk dimasukkan pikiran kita akan sedih, susah. Iya, negatif. Membuat ya. kita putus asa toh. Betul. Tujuan mereka memang tujuan menghancurkan kita supaya tidak jadi Dhamma TV. Jadi zaman Sang Buddha marah itu ada. Sekarang ini pengganggu itu sangat banyak. Yang mengganggu mau menghancurkan banyak juga. Ya kita nuraikanlah, biarin aja dia mau apapun juga. Karena kasihan. Sang Buddha memang katakan orang jahat itu masih lebih banyak daripada orang yang baik. Kalau mereka punya niat jahat dan yang lainnya juga percaya sama yang penjahat ini, penggosip-penggosip, saya katakan ya biarlah mereka berguru sama guru penggosip. Kalau yang mau mengikuti guru yang mau berkorban, marilah kita bersama-sama berkorban. Ternyata ya yang mau ikut berkorban itu sedikit juga, tidak banyak. Karena berkorban itu kan harus keluar duit lah, keluar tenaga lah, keluar pikiran lah. Jadi banyak berkorbannya. Ya. Jadi dengan demikian ya semuanya harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan tidak akan maju, tidak akan berkembang. Akhirnya ya kita usahakan dengan sungguh-sungguh, kita buat acaranya. Saat itu kita dapat, katakan kita acaranya bulan Oktober. Bulan November waktu itu ya. November tanggal November. 1 bulan kemudian itu tahu-tahu ada yang datang ke wihara menawarkan, Bante, TV saya ini mau saya jual. Karena atasan tidak mau kirim duit lagi.
Karena mereka katakan tiap bulan biayanya itu mereka harus bayar sekitar 15 sampai 20 juta. Kalau Bante mau ya silahkan kita jual aja. Oh. Nah dengan demikian ini ternyata ya kita rencana 3 tahun hanya 1 bulan sudah ada yang menawarkan. Kita wah bingung juga. Kalau duit. Ya itulah akhirnya dengan demikian ini saya katakan kamu mau jual berapa? Sekian. Tapi saya katakan saya nggak punya segitu, punyanya segini. Kalau mau segini ya itu yang kita beli karena uang kita cuma segitu adanya. Kita ngomong apa adanya, nggak ngomong macam-macam. Akhirnya tawar-menawar, mereka minta kita naik, tetap aku nggak mau naik. Saya bukan tidak mau naik kan, memang duit Nggak ada. saya untuk ya mau gimana? Iya. Masa saya mau jual jubah, 100 jubah dijual supaya dapat duit, kan tidak mungkin. Jadi ya segitu, kalau memang mau ya silakan, akhirnya tetap segitu ya kita dapatkan harganya. Maka dengan demikian itulah akhirnya Desember kita sudah putusin, sudah tantangan MOU-nya, nanti Januari itu kita tayang sudah. Jadi dengan demikian yang rencananya 3 tahun ternyata hanya sekitar 3 bulan aja sudah on air. Sudah dikasih yang sudah siap gitu ya Bante ya? Iya, Sekarang- jadi dengan demikian ini ya itulah yang biasa. dikatakan niat yang murni. Walaupun ada setan-setan penghalang yang mengganggu kita banyak, tapi kita tetap menjaga pikiran dengan teguh, mantap, tenang, no reckon terhadap siapapun juga. Yang penting waktu akan membuktikan kebenaran itu. Jadi ketika kita sudah jalan, itu tetap yang gosipnya macam-macam. Cuma sewa 25 juta aja kok sombong. Mana sih kuatnya? Mana sih kapan kuatnya? Kita waktu itu sudah beli, tapi yang sana itu SMS kemana-mana itu, email kemana-mana mengatakan kita itu sewa. Tapi yang terima SMS, email percaya, karena memang orang Malang. Ya inilah orang pengfitnah seperti ini. Jadi biarkanlah, tidak usah direken, kita tetap tayang. Jadi kita yang sudah tayang masih dikatakan macam-macam, supaya mereka memang tujuan utama gimana menghancurkan, jangan sampai berkembang gitu loh. Iya. Jadi sangat jelek. Manusia itu sifat jeleknya lebih kuat, lebih dominan. Ngaku-ngaku memang dia sih dulunya dari agama yang lain, akhirnya condong ke Buddha, tapi sekarang ya akhirnya begitu itu, selalu menentang gitu lah, berlagak. Jadi seolah-olah dia yang benar, kita yang salah gitu ya. Jadi ya kita nggak usah dipusingkan lah. Memang Sang Buddha katakan orang baik itu seperti cuma 2 tanduk. Yang tidak baik itu bulunya kerbau itu banyak sekali. Kita mau yang jadi mana? Yang mau jadi tanduknya atau jadi kerbaunya? Kalau kita tetap mau jadi kerbaunya, jadilah murid penggosip, suka jelekin orang, suka berbuat jahat, jadi muridnya seperti mereka. Kan kita memang jadi rambutnya lebih banyak toh. Iya. Jadi wajar. Penjahat-penjahat orang niat jahat itu lebih banyak dari yang punya niat baik. Iya. Yang sudah jalan begini aja ya masih percaya, yang sudah 7 tahun yang lalu yang gosip macam-macam itu, SMS macam-macam, masih banyak yang percaya dengan yang penggosip itu. Jadi sifat jelek manusia itu kan saya lihat luar biasa. Iya. Jadi gosip apapun juga tidak bisa hilang. Iya. Maka itu kita sebagai umat yang bijaksana jangan kita menjelekin siapapun juga. Belum Sekali memahami. kita ngomong itu sulit untuk bisa menetralisir lagi, karena mereka percaya dengan apa yang kita ngomongkan. Iya. Kan dianggap itu benar. Maka dari itu kalau seandainya kita lihat banyak orang-orang yang gosip, ternyata ada yang nggak tahan, stres sampai masuk rumah sakit, masuk ICU. Yang penggosip itu minta maaf, sorry ya, gara-gara saya usaha kamu jatuh sehingga kamu sekarang stres, saya memang minta maaf, ngomongan saya yang macam-macam itu tolong dimaafkan. Lalu yang sakit ini, saya bisa memaafkan Anda, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya gampang. Kamu beli kapas 1 kilo, kamu naik ke genteng, kepiurkan satu kapasnya itu 1 kilo. Sebarkan ya. Selesai kamu sebarkan, kamu ambil lagi. Kapasnya itu adakah kamu kembalikan itu 1 kilo full. Baru saya maafkan kalau kamu bisa memenuhi. Kita nyebarkan kapas itu tidak mungkin bisa kembali 100%.
yang kembali cuma 50%, yang 50% menyebar lagi. Jadi itulah seperti itu. Jadi kata-kata itu harus ekstra hati-hati. Dijaga ya Pak. Kalau kita dulu pernah mencuri, kalau kita dulu pernah membunuh, kalau kita mencaci maki, memfitnah orang, sekarang kalau kita sudah pernah bertobat dan minta diampuni, tidak ada dalam ingatan kita, hilang, itu berarti memang diampuni. Kalau masih ada, berarti kita ini membohongi diri sendiri, ternyata aku masih nyimpen loh. Jadi di dalam batin kita itu sudah disimpan, tidak ada sesuatu yang mampu membersihkan. Belum memahami hukum dhamma ya Bante ya? Ya itu. Hukum kasunyatan ya Bante. Baik. Ya, pemirsa Dhamma TV, ada satu hukum, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita menanam 1 butir padi akan berbuah 700 butir. Seperti itulah hukum dhamma atau hukum kasunyatan. Jadi kalau kita menanam sesuatu yang negatif akan berbuah sekian banyak. Bagaimana kalau kita menanam yang positif juga akan berbuah sebegitu banyak. Jadi mungkin itulah adalah pilihan dari kita semua. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, sampai kita di segmen terakhir di acara Manage Your Mind, dan pembicaraan masih seru dengan Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Baik, itu tadi kita bercerita tentang gosip atau fitnah yang ternyata berbuahnya seperti itu ya Bante ya, nggak bisa kita hilangkan dengan hanya bertobat saja. Jadi harus berhati-hati seperti itu ya Bante. Ya itulah, jadi manusia ini tergantung program yang diisikan. Kalau kita diisikan dengan program yang salah, kenyataan kesalahan ini menyebabkan kejahatan akan merajalela. Tetapi kalau kita diprogramkan bahwa apapun yang kita tabur, pasti akan membuahkan sesuai dengan apa yang kita tabur. Mereka yang percaya seperti ini, mereka lebih ekstra hati-hati. Ketika kita difitnah, kita dijelekkan, kita juga harus berani untuk mengatakan, saya yakin ini pasti. Dulu kehidupan yang lampau, aku juga pernah menabur seperti ini. Ya. Jadi wajar sekarang aku dijelekkan. Wajar saya difitnah macam-macam. Jadi dengan demikian kita bisa menerima kewajaran ini, ya sudahlah, kita terima apa adanya. Karena memang itu merupakan bibit yang pernah aku tanam, buah pasti seperti itu juga. Bukan dengan membalasnya lagi ya Bante? Kita sudah tidak usah benci atau membalas mereka, biarin. Cuma kita kasihan, dia sedang menanam bibit negatif lagi. Kalau dia menanam untuk pribadi saya, tidak menjadi masalah. Tetapi ini menanam untuk kepentingan dhamma. Wow. Dhamma ini sekali tayang, jutaan orang yang akan terhibur. Mereka tenang, mereka damai, mereka bahagia. Jadi mereka satu bibit yang mereka tanam untuk jelekin, untuk menjatuhkan, menghancurkan, bagikan dia menabur juga untuk jutaan. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau ada mereka yang sadar ikut menanam kebajikan ke Dhamma TV, dia juga menanam untuk jutaan orang ikut senang, ikut damai, ikut bahagia. Maka dengan demikian kita menghimbau, ayolah kita bareng-bareng. Bagi yang sadar, yang mau jadi tanduknya kerbau, kita kerjasama untuk melakukan yang positif. Karena apapun yang kita peroleh di dunia ini, harta tidak pernah kita bawa. Tetapi yang kita bawa, apa yang pernah kita tanam dalam hidup ini, itulah yang kita bawa serta. Maka dengan demikian, marilah kita bersama-sama berjuang untuk melaksanakan kebaikan demi menunjukkan kesunyataan yang nyata untuk kita semua, bagaimana menata ulang cara berpikir sehingga kita semua makhluk bisa lebih damai dan lebih bahagia. Ya, pengalaman yang Bante alami itu Bante dalam bagaimana mendirikan pemancar ini Bante, tentunya banyak juga dialami oleh manusia-manusia atau penonton yang lain di dalam kehidupannya sehari-hari tentunya ya Bante. Dan Pasti ada. Pasti ya Bante ya. Dan bagaimana Bante tadi bisa menghadapi segala sesuatunya dengan damai, ternyata tidak perlu balas. Ya, itu kan namanya kita tergantung kebijaksanaan, kepandaian kita dengan pengetahuan yang kita pelajari. Karena pengetahuan yang kita pelajari itu sebagai sarana yang penting. Jadi Sang Buddha sudah mengatakan bahwa segala sesuatu itu tergantung pikiran kita. Kalau kita dikasih program yang negatif, kita terima, ya sing salah ya awake dhewe. Kita ada yang mau masukkan program yang negatif, kita tidak terima semuanya, balik mana?
kepada orang itu. Mereka jengkel, mereka benci. Kok bisa aku sudah ngomong gini, yang jelek ini, kok tetap mereka berdiri, tetap berkembang ya? Kita kenapa ini? Mereka kan ngotot, jengkel sendiri. Jadi biarinlah, dia akan kembali menderita sendiri. Ya, jadi dengan demikian ini, maka dari itulah yang dikatakan kita sebagai manusia itu harus punya konsep yang jelas. Konsep yang jelas itu seperti apa yang Sang Buddha katakan, yang bisa dibuktikan oleh semua orang. Dimulai pikiran kita, diciptakan oleh pikiran kita, dibiasakan oleh pola-pola pikir kita. Kalau kita sudah terbiasa negatif, jangan harap kita bisa punya pola berpikir positif. Kebiasaan itu yang negatif itu yang membuat kita menderita sendiri kok. Iya. Jadi orang yang mengfitnah, yang jelekin itu, menjatuhkan sana, marahin situ, Menuai dia. kita cuma kasihan, sing elek awake dhewe. Dia mau memberikan sesuatu yang negatif pada kita, kita tidak terima ya. Bagaikan kalau kita gelombang pikiran kita lebih tinggi daripada kita, seolah-olah kan kita di atas. Lalu mereka mau meludah yang di atas. Ludahnya kan tidak mungkin bisa ke atas, kan balik mana? Saya ingin mungkin pemirsa juga ingin tahu, Dhamma itu artinya apa? Dalam kata yang sederhana aja Bante, nggak panjang Bante. Dhamma itu artinya apa Bante? Maksudnya? Dhamma itu sesungguhnya adalah kebenaran yang universal. Dhamma itu sesungguhnya yang lebih Sang Buddha katakan, kebenaran universal itu ada mikrokosmos dan makrokosmos. Tetapi beliau lebih menekankan ini aja, mikrokosmos itu lebih penting. Kalau kita membahas masuk makrokosmos kebenaran universal yang di luar diri kita, matahari itu punya ilmunya, bulan punya ilmunya, angin punya ilmunya, bintang-bintang itu punya ada ilmunya lah semuanya, ada hukum-hukumnya semuanya. Itu banyak, tidak akan selesai-selesai. Luas ya. Maka itu kita lebih condong ke mikrokosmos yang awake dhewe ini. Diri kita sendiri adalah kebenaran di dalam kenyataan hidup. Kita diminta bagaimana kita belajar menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Inilah kitab suci kita. Kitab suci yang nyata, jelas, merupakan kesunyataan. No awake dhewe. Karena percaya nggak percaya, kalau kita melakukan aksi yang negatif melalui mata, telinga, atau pikiran kita sendiri, reaksi negatif untuk kita sendiri kok. Bukan untuk agama kita, untuk orang sana, tidak. Awake dhewe yang menerima akibatnya. Langsung, nggak usah ngomong nanti. Jadi itulah yang dikatakan, kalau kita menyadari seperti ini, maka dari itu Sang Buddha hanya tekankan, stop aktivitas yang negatif, apapun juga, di stop. Supaya apa? Supaya kita masing-masing itu tidak pernah menderita lagi. Kalau kita tidak memahami, tidak percaya seperti ini, maka dari itulah kita harus memahami Dhamma itu kalau aktivitas yang negatif ternyata membuat kita menderita, akhirnya kita diajak mengertilah. Mulai sekarang stop aktivitas yang negatif supaya kita bebas dari penderitaan. Gampang toh? Ya. Nyata seperti itu. Hukum kesunyataan, hukum alam semesta ya, seperti itu. Demikian juga pikiran-pikiran kita yang negatif itu yang menyebabkan penderitaan di lingkungan kita. Akil balik, dia serakahnya banget. Ingin terus dapat, tidak peduli sing menang atau sing kalah copo, pokoknya sing kalah. Kon nggak aku ini tak menang no. Kasih 3M dimenangkan gitu. Ya. Akil maksudnya. Iya, seperti gitu. Yang kasih sekian, yang lebih gede lagi tak menang no. Ayo kamu berani berapa? 10M enggak? Ini tak kayak dia mau kasih kita 3M loh. Kamu kalau 10M tak menang no ke awakmu. Jadi akhirnya keserakahan toh. Iya. Dikira dia yang berkuasa, yang menentukan, jadi Tuhan sendiri dia. Akil. Jadi dengan demikian itulah akhirnya tidak bisa menutup kebusukannya, ketangkep juga. Iya. Tapi kan sudah berapa orang yang kena juga toh. Ya. Jadi ini sudah kelihatan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan akhirnya pada satu saat akan ketangkep juga. Ya, orang-orang yang berada di frekuensi itu ya Bante. Iya, ya semoga mereka bisa belajar lah Bante dari apa yang dialami oleh orang-orang itu. Bante, waktu juga yang memisahkan kita, mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa diberikan oleh Bante. Monggo, silakan Bante. Para pemirsa yang berbahagia, setelah kita bersama-sama selama 7 tahun melihat Dhamma TV, yang memang sungguh-sungguh bisa mendatangkan damai dan bahagia, marilah kita mengetuk Anda sekalian. Sisakan dana Anda sebagian. Kita sumbangkan ke Dhamma TV untuk bersama-sama memikirkan bagaimana kita bisa
memajukan cara berpikir masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Karena kita di bulan-bulan Januari nanti ada program rencana untuk sewa satelit supaya Dhamma TV bisa dilihat oleh seluruh dunia melalui parabola. Bila mana Anda ingin ikut mendukung dan ikut bersuka cita, Anda boleh mengirimkan dana ke Wihara Padmagraha Imam Bonjol Atas 57 Batu atau ke rekening 019 155 8241 atas nama Dhamma Wicayo. Dengan demikian, dana Anda yang Anda berikan ini bukan untuk kepentingan kami pribadi, tetapi Anda punya tujuan. Anda berdana untuk memberikan kepada jutaan orang supaya mereka menjadi makhluk yang tersadarkan. Karena Dhamma itu sesungguhnya menekankan pikiran, dan pikiran. Maka mulai sekarang, marilah setiap makhluk diminta mulai berpikir dengan jernih, berpikir dengan lurus, berpikir dengan membuat sesuatu keberanian mendobrak kelirumologi yang dulu-dulu jangan diikuti. Tetapi kita mengikuti jalan yang benar, yang baik, yang berguna, yang membawa manfaat langsung, yang bisa kita buktikan bersama, yang merupakan kesunyataan. Dalam kesunyataan itu, semua orang ingin menjadi makhluk yang bijaksana, selalu sadar bagaimana membuat pikirannya tenang dan damai. Ini semua harus diperjuangkan kita bersama untuk mendapatkan semua itu. Maka di dalam Dhamma itu sendiri bukan di luar tetapi ada di dalam diri kita masing-masing. Maka kita mulai sekarang bersama-sama tiap saat, tiap detik hanya sadar damai. Sadar damai kita bangkitkan sebagai sarana kita bersama untuk mencapai damai dan bahagia yang kita cita-citakan dengan mengsugesti kita per detiknya sadar damai dimanapun juga yang kita harapkan itu akan terwujud. Semoga semua makhluk lebih sadar dan lebih damai dalam kehidupan sehari-hari akan membuat kita lebih bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya perlu Anda ketahui bahwa memang didirikan oleh Yayasan Buddhis Dhamma TV ini, tetapi kemudian didanai oleh lintas agama. Dan tentunya orang-orang yang berkesadaran untuk bisa tetap melanggengkan Dhamma TV demi kepentingan banyak orang. Terima kasih bisa untuk mendukung kami di sini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan semoga pengetahuan atau informasi yang didapat pada malam hari ini bisa membawa banyak perubahan bagi hidup kita semuanya. Dan tentunya kata kunci kita adalah mind, it's not everything but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi peserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.